Apa sih syarat-syarat ketentuan yang sah untuk mogok kerja, atau kalaupun ada syarat yang seperti apa? Kalau ada juga mogok kerja tidak sah, itu seperti apa? Sah dan tidak sahnya gimana nih mogok kerja? Baik. Mogok kerja itu prosedurnya pertama itu adalah hak dasar. Ya. Ya. Kemudian syaratnya supaya sah mogok kerja itu pertama mengikuti prosedurnya. Mogok kerja bedain dengan ngambek kerja ya? Oh, beda Pak. Mogok kerja dengan ngambek kerja itu beda. Ya kan, ngambek kerja itu dia dengan Pokoknya personal ada dia jadi ngambek. itu dia, ya kan. Nah, mogok kerja itu harus ikut prosedurnya. Prosedur pelaporannya itu harus disampaikan secara tertulis. Berapa hari, kalau nggak salah 7 hari sebelumnya, ada penanggung jawabnya dan sebagainya. Ya. Kemudian dia harus menyampaikan alasan mogoknya apa. Ya kan, alasan mogoknya apa. Nah, itu prosedur yang mempengaruhi mogok kerja ini disebut sebagai sah atau tidak. Ya. Kemudian berikutnya juga mengenai alasan mogoknya ini kalau alasan mogoknya ini karena pelanggaran karena ketentuan atau hal yang dilakukan oleh perusahaan itu benar-benar melanggar ketentuan perundangan secara normatif, maka mogok kerja yang tadi itu yang sah tadi itu karyawan tetap wajib dibayar. Nah, selama mogok ya? Selama mogok, ya kan? Jadi itu. Nah, kalau karyawan atau serikat pekerja melakukan mogok kerja, tapi sifatnya spontanitas, ada keputusan nih baru dibacain, tidak disukai oleh karyawan, oleh serikat pekerja, dibacain jam 12 siang, besok paginya langsung mogok kerja. Nah, itu tidak sah. Ya. Itu tidak sah, ya. Karena pertama secara prosedur tidak memenuhi ketentuan. 7 hari ada pelaporan dan sebagainya. Kenapa 7 hari? Karena dalam 7 hari itu nanti akan diundang kedua pihak. Ya. Difasilitasi oleh Disnaker atau bahkan biasanya kepolisian juga ikut untuk mendampingi kalau itu dirasa beresiko dengan masalah keamanan. Terus dicoba dicari titik temunya. Apakah sudah ada prosedur, sudah ada proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial dimulai? Belum. Nah, belum ada apa-apa, baru juga baca keputusan, kok langsung mogok? Belum ada ngomong saya nggak setuju, nggak ada, langsung mogok aja. Itu ngambek. Nah, itu namanya ngambek, ya kan? Ngambek kerja, gitu kan? Nah, itu yang harus dipahami tentang mogok kerja, ya. Sehingga mogok kerja yang baik sebenarnya menurut saya adalah mogok kerja yang tidak membawa emosi, yang tidak merugikan perusahaan juga, yang tidak merugikan produksi, tidak mengganggu produksi. Jadi mogok kerja dilakukan tanpa emosi. Kenapa saya bilang emosi? Karena banyak praktek di lapangan mogok kerja dilakukan spontanitas sifatnya, dipengaruhi dominan oleh emosi, respon emosi sesaat. Kenapa 7 hari tadi? Agar pihak manajemen perusahaan bisa mempersiapkan proses produksi dengan orang-orang yang sedang mogok misalnya gitu. Betul, gitu kan. Jadi itu yang perlu dikaji lebih dalam. Nah, sayangnya memang sebagian dari kelompok atau oknum-oknum serikat pekerja, mereka itu tidak mengkaji lebih dalam mengenai mogok kerja. Mereka hanya fokus kepada pernyataan atau ketentuan bahwa itu adalah hak dasar. Titik. Jadi hak dasar pokoknya kita harus mogok. Kalau nggak mogok, mending pulang kampung aja, kan gitu tuh. Jadi mogok atau mati, kan ngeri tuh kalau kayak gitu tuh, kan mati lampu maksudnya. Ya, jadi itu nggak benar. Gitu. Bahkan dalam praktek mogoknya sendiri, Pak Habib, beberapa oknum-oknum pengurus serikat pekerja di luar sana banyak juga yang melakukan paksaan atau intimidasi kepada karyawan yang tidak mau mogok. Ini nggak boleh. Karena nggak boleh loh memaksa orang untuk mogok. Karyawan itu punya hak untuk ikut dalam kegiatan serikat atau untuk tidak ikut, menjadi anggota atau tidak menjadi anggota, bahkan untuk ikut mogok atau tidak ikut mogok. Ada yang dipaksa, diancam, diintimidasi supaya ikut mogok. Itu banyak Pak di luar sana. Ya, nah itu yang harus diperbaiki. Ya, itu juga yang menjadi salah satu sorotan dari banyak pihak
mengenai kondisi hubungan kerja di Indonesia. Kan, kalau mau mogok itu emosi banget dan sebagainya. Ya paham bahwa itu memang masalah perut Pak. Iya paham. Cuman jangan sampai jadi jadi buta gitu. Ya bukan begitu caranya. Ada prosedurnya. Begitu ya Bapak Ibu.